kopinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi bareng kembali saat ini dengan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Konau Selatan, Damkar gitu ya singkatannya. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. 17 Agustus nih, kita habis ngapain ini? Momen yang sangat spesial di 17 di ulang tahun negara kita yang ke-78, di mana tadi dengan proses yang cukup apik dari seluruh personil, kita melaksanakan agenda upacara hari besar kita. Dan yang menjadi kado istimewa kami di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Konau Selatan, di mana bersamaan dengan datangnya unit kami, ada 4 unit dari EHIM Jepang melalui Kemendagri, yang alhamdulillah diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Konau Selatan melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Dan awalnya datang dari Jepang, kami langsung rekondisi di Kota Bogor, di sana di pabrik Damkar. Selanjutnya dalam perjalanan di tanggal 15 udah nyampe, sehingga kami langsung rangkaikan dengan hari ulang tahun negara kita. Sehingga tadi pagi ini Pak Bupati berkesempatan menyerahkan secara langsung kepada kami sebagai perwakilan daerah untuk menggunakan Sapras ini. Sapras itu berapa unit tadi? Yang datang 4 unit, ya. Kemudian ada 1 mobil box X umum yang kami rekondisi juga, dia menjadi mobil fire dan rescue. Dan tadi diserahkan secara bersamaan 5 unit. 5 unit. Artinya Sapras itu sudah didukung dengan sumber daya manusia yang sudah dilatih tentunya. Iya. Sudah dilatih semua ya. Alhamdulillah kalau pelatihan basic kami sudah ada tenaga terampil di sini 30 orang melalui pendidikan diklat khusus di Ciracas. Kemudian tentu alat ini karena menggunakan sirkuit-sirkuit dengan elemen-elemen tertentu, begitu tiba mobilnya tanggal 15, tanggal 16 ditindaklanjuti datangnya teknisi. Teknisi yang akan datang mentransfer ilmu penggunaan Sapras yang datang dari Jepang. Dari Jepang. Dari sejumlah Sapras yang sudah datang dan kemudian yang terbaru tadi, dibutuhkan berapa banyak Sapras sebenarnya untuk lengkapnya di Dinas Kebakaran? Kalau secara kebutuhan kita masih kurang. Oh, masih kurang? Masih kurang, karena pertama Konawe Selatan ini adalah daerah yang sangat terluas di Nusa Tenggara. Kemudian desa yang terbanyak, kecamatan terbanyak. Tentu kalau kita ingin respon time, maka paling banter, paling kurang 1 kecamatan, 1 Sapras, 1 PTD. 1 PTD ya. Nah, berbicara sumber daya manusia, tapi saya lebih asik ngobrol di sini. Apalagi namanya nih? Nah, ini namanya mengingatkan kami waktu pendidikan di Ciracas, sudah 2 gelombang, saya di gelombang 2, kami berangkatkan para pemangku kebijakan supaya tahu ilmu dasar pemadam. Setelah itu tim pasukan yang 15 orang jadi ada 30. Mensa itu di sana sangat kami ingat karena seluruh aktivitas makan kami melewati ruangan mensa. Di Inggris kan kalau mensa ruang makan yang masuk pun harus hormat dengan tata cara militer. Sehingga untuk mengingatkan itu, sehingga nama kantin kami ini kantin mensa yang dikelola oleh Dharma Wanita Persatuan di Danpen kami. Dan dikelola modelnya kayak model warkop gitu ya. Iya. Kita bisa ngopi, ada pisang gorengnya, asik pagi, siang, 24 jam. 24 jam luar biasa. Nginep di sini berarti. Nginep. Jadi ada di markas ada yang nginep. Piket kami tuh tidak mengenal waktu dia. Tidak mengenal waktu. Mau minggu orang istirahat, kami tetap ada piket sini 1 regu. Ditambah teman-teman kami, karena namanya dinas baru, maka kita harus berpacu dengan program, kemudian inovasi-inovasi untuk bagaimana mengejar ketertinggalan dengan dinas lain. Karena kami ini baru berjalan 10 bulan efektif. 10 bulan tapi sudah 10 kendaraan. Alhamdulillah. Sekarang ya sudah 10 armada dari berbagai jenis ya. Hadiah kado ulang tahun, yang ke-78. Dan apa yang kemudian menjadi motivasi kawan-kawan sampai hari ini 10 bulan, tapi semangatnya mengalahkan dinas-dinas yang lain? Pertama, kita awal-awal ini tidak berbicara Sapras, tetapi berbicara bagaimana organisasi itu kita ramu, kemudian membaca apa yang isi organisasi. Tentu ada di sini tupoksi. Bagaimana tupoksi itu kita baca, kemudian kami belajar menyandingkan dengan kondisi geografis kita. Kemudian kita perkuat elemennya tentu di Permendagri jelas sekali ada bagaimana membentuk karakter pasukan, membentuk pasukan-pasukan khusus, melatih sampai tidak ada tingkat kejenuhan. Inilah yang motivasi yang kita ciptakan. Dan salah satu penguat organisasi sebenarnya, pemerintah daerah akan kuat, Pak Bupati dengan jargonnya Desa Maju Konsel Hebat, yang Pak Bupati luar biasa membimbing kami dari sisi pemahaman, pengetahuan, sampai Sapras kami pun datang di sini dikawal Pak Bupati. Berulang kali Pak Bupati kami bersama ketemu Direktur Damkar Indonesia, kemudian terakhir kami ketemu Dirjen Atwil untuk memastikan bahwa kami dikasih ruang. Tetapi tentunya dari pemerintah pusat tidak akan memberi ruang itu apabila dia melihat kami belum mandiri. Dan alhamdulillah Pak Bupati satu-satunya mungkin kabupaten yang langsung mandiri berpisah selain yang sudah lama. Kami termasuk yang tercepat membuat damkar kita menjadi damkar mandiri, tidak ada lagi di OPD lain. Itu pertama, sehingga kenapa kami diberikan Sapras ini. Kemudian ada keinginan Pak pimpinan daerah untuk melengkapi Sapras kita, tentu komitmen bagaimana
mampu mendatangkan ini alat dan bagaimana untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. Ya. Alat tadi belum lengkap ya. Apalagi Iya. setelah armada ini nanti datang? Tentu kita tidak berhenti. Pertama, selain daerah, Pak Bupati sekarang sudah malah terbentuk di sini 5 UPTD. Oh, 5 UPTD ya. Apa saja itu? Kami mengambil sistem zona dulu sesuai kemampuan daerah. Jadi ada UPTD Angata, UPTD Tinanggea, kemudian Laea, kemudian Moramo, kemudian Ranome Eto. Ranome itu. Iya. Kalau politisi itu 4 dapil. 5 dapil. 5 dapil ya. Saya gunakan, ya. 5 sapras Ya. gitu. 5 apa namanya? 5 ya, UPTD. sehingga UPTD ini untuk menjawab bagaimana mendekatkan pelayanan kepada publik, utamanya karena kebakaran ini adalah Ya. peristiwa yang sangat cepat memiskinkan manusia dan ini berdampak kepada materi dan juga nyawa. Ya. Peristiwa yang sangat cepat memiskinkan manusia. Iya. Nah, ini perannya pemadam kebakaran sepertinya hari ini sangat ditunggu di Kabupaten Konawe Selatan. Baru 10 bulan sudah berbuat seperti ini. Sebentar lagi akan dilakukan langkah-langkah ide gagasannya apa gitu. Kan kemarin ada red car gitu. Iya. Itu kapan itu tuh? Red Car ini kebetulan kena perintah dari pusat dan alhamdulillah kita berusaha untuk menjadi pelopor Red Car pertama di Sultra. Dan sekarang sudah terdaftar di pusat sudah 400 sekian. 400. Ya, 473. Tiga. Ya, Red Car ini sudah online sudah online datanya. Itu jumlah orang itu? Jumlah Jumlah Red Car orang. Red Ya. Car. Wah, kalau di Konawe Selatan banyak dong ini. Ditambah sekarang sudah sementara teregis melalui SK Camat dan SK Kepala Desa itu sudah 1.450. Oke. Ya. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kita di Konawe Selatan ini untuk memasukkan secara sungguh-sungguh anggotanya menjadi anggota Red Car? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali masyarakat kita di Konawe Selatan itu harus menghubungi siapa dan nomor berapa handphonenya. Ya. Kalau kemudian ada peristiwa-peristiwa itu yang terjadi di sekitarnya, kepada siapa mereka mengadu, kepada siapa mereka ketika panik menghubungi? Ya. Silakan, Pak. Pertama, tentunya Red Car ini menindaklanjuti Permendagri tentang pembentukan relawan kebakaran sampai tingkat desa, di mana kita sangat butuhkan pemberdayaan di sini. Salah satu keberhasilan pemerintah dan kami juga Dinas Pemadam bagaimana mengurangi dampak kebakaran kepada masyarakat, baik kebakaran rumah maupun karhutlah. Nah, tentunya dengan adanya Red Car ini, ilmu yang kita akan turunkan tentang pencegahan dulu. Berbicara kebakaran itu adalah tindakan, tetapi kalau berbicara pasca sebelum, tentu baiknya kita melakukan pencegahan. Dan alhamdulillah Dinas Damkar ini sudah beberapa kali bersosialisasi, pertama di stasiun Dinas Jawatan, dan ada lagi planning kami, ada program yang kami lagi bangun, nanti akan ada istilah damkar masuk sekolah, kemudian damkar masuk pasar. Intinya kami akan bercerita tentang bagaimana supaya menghadapi, pertama bila ada api kecil, kemudian menjadi besar jangan panik. Bagaimana penanganannya secara baik, sehingga tidak menjadi api besar itu. Kemudian memberikan pemahaman penggunaan alat-alat kecil seperti apar. Kedua, penggunaan media-media yang tradisional seperti karung basah, ada pasir. Kemudian intinya, bagaimana kita mengajarkan mereka tidak panik. Dan yang paling utama, selama ini kami turun memberikan sosialisasi, penyumbang terbesar kebakaran di Indonesia adalah arus pendek. Arus pendek. Arus pendek ini adalah listrik. Ya. Inilah yang kita memberikan pemahaman-pemahaman ternyata karena listrik itu ketidaktahuannya kita pertama dalam pemilihan bahan material yang akan menjadi instalasi kita, ini selalu kita memilih yang murah. Yang murah ya. Ya, sehingga tidak SNI. Kedua, kita selalu mengambil langkah sendiri membuat jaringan, sehingga jaringan itu bukan standar dari pihak ketiga PLN. Sehingga inilah yang kita turun, begitu kita memberikan pemahaman, alhamdulillah dampak-dampak kebakaran rumah sekarang semakin berkurang. Ya. Kemudian kami mengajarkan juga ada pasca rehab jaringan, tentu itu, karena ini listrik sangat berdampak. Kemudian tentu yang penyumbang kedua di rumah tangga. Inilah yang kami turun, sehingga kami sudah sosialisasi di beberapa instansi Dinas Jawatan, malah diundang, termasuk pihak PLN kami sudah mengundang, kami diskusi, sosialisasi tentang itu. Dan ini langkah-langkah kita akan lakukan untuk menjawab. Kemudian terkait siapa yang akan dihubungi, nomor kami sini sudah familiar. Sudah familiar ya? Sudah familiar, apalagi dengan adanya Red Car di tingkat desa kecamatan, sehingga selama ini kebencanaan yang kami hadapi, selain kebakaran, animal rescue, orang hilang, kemudian diterkam buaya, kami sudah lakukan. Dan baru saja ini, kami tarik pasukan kami bersama Basarnas, TNI Polri, turun selama beberapa hari mencari orang hilang, dan alhamdulillah kemarin sudah ditemukan dalam keadaan sehat. Dan inilah kerja-kerja kami selain di kebakaran, di penyelamatannya cukup banyak panggilan selama ini. Luar biasa. Dan ini musim kemarau, Pak Kadis. Ya. Musim kemarau ini masuk dampak El Nino dan ada dampak kekeringan yang pasti adalah ancamannya kebakaran. Ya. Ya. Himbauannya untuk mewaspadai kebakaran di musim kemarau ini, silakan. Pertama tentunya kita himbau kepada masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan, kita menghindari untuk pembakaran hutan, walaupun itu hutan rakyat. Hutan artinya untuk berladang, kita tidak boleh lagi ada pembakaran karena ini panasnya sangat ekstrim. Jangan sampai dia lakukan pembakaran di ladang sendiri, tetapi tidak dijaga bisa menyebar ke tempat lain. Kedua, tentu waspada. Rumah ini ya kalau diibaratkan
sebuah bangunan agak garing sekarang. Ya. Jadi tentunya bagaimana penggunaan perangkat-perangkat elektronik itu ya dilihat sebaiknya, sambungan-sambungan jangan diperbanyak. Dan yang ketiga, kita harus memeriksa kita punya sirkulasi udara di dapur, sehingga kalau ada kebocoran-kebocoran gas bisa tertangani. Dan harapan yang paling utama di musim El Nino ini, masyarakat jangan melakukan pembakaran-pembakaran yang tidak penting. Yang tidak Bakar perlu. sampah begitu. Ya, Biasanya bakar Pak sampah. Taufik menyapu, membersihkan. Ya, ada satu kejadian akibat sampah barusan. Ya. Akibat sampah barusan hampir aja mengena bangunan karena tidak dijaga. Sampahnya ternyata dia menyebar masuk ke tanah. Tanah ini sudah rapuh, sudah kering, masuk ke gambut-gambut ya. Untung saja tim kami cepat sehingga segera kami turun tangani. Baik, terima kasih. Dan kita ngopi bareng di sini. Di apa namanya nih? Mensa. Mensa Cafe. Mensa Cafe. Anda bisa berkunjung di sini untuk berkonsultasi, bertanya langsung untuk masyarakat desa, Pak Desanya mau berkonsultasi tentang bagaimana dengan red car. Di sini aja. Di Mensa di sini. Boleh berkunjung, ngopi di sini dan ada pisang gorengnya, makanan ringan lengkap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.